Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiku ilha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang saya hormati Mas Chandra, Ya, yang selalu setia mendampingi acara perempat RRI Surabaya. siap. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul tanpa adanya hambatan sama sekali pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan ajaran Islam yang lurus dan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema iman kepada para rasul. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhir. Manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Seorang rasul sudah seperti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Nabi mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah nabi ada 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul ada 313 orang. Dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang wajib dipercaya oleh umat Islam. Di antara 25 nabi dan rasul ada ulul azmi, yaitu gelar yang diberikan oleh para nabi dan rasul pilihan
Mereka yang mempunyai kemampuan yang kuat menghadapi cobaan dan berjuang secara gigih. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulil azmi yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tanda-tanda beriman kepada Rasul yaitu meyakini Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid, keesaan Allah, mengajak beribadah dan memperbaiki akhlak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan para Rasul sebagai uswatun hasanah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu mencontoh perilaku dan akhlak yang baik. Dan itu dijelaskan oleh beliau di dalam hadisnya, seperti hadis adab makan, la ya'kulanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu makan sambil berdiri. Hadis adab minum, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum sambil berdiri. Ada hadis sabar berbuat baik, afdalul imani as-sabru was-samaha. Ada juga hadis larangan marah, meredam emosi, la taghdab walakal jannah. Selanjutnya, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lain. Meyakini kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika, yang artinya sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Dari sini kita memahami sebelum ada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus rasul-rasulnya untuk mengajarkan keesaan Allah. Mencintai Nabi Muhammad SAW, cara beriman kepada Rasul Allah adalah yang pertama dengan cara meyakini sepenuhnya kerasulannya. Bisa dengan meneladani Rasulullah, misalnya beribadah dalam menjalankan serta memelihara salat sesuai dengan tuntunan yang ia perhatikan. Karena pada dasarnya tugas seorang Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah tentang keesaan Allah, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 165 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang artinya Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada balasan bagi manusia untuk membantah Allah, serta setelah Rasul-Rasul itu diutus
Yang kedua, mengenal serta meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Di sini ada 4 sifat yang dimiliki nabi dan rasul. Yang pertama, sidik, artinya jujur. 2, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Sifat seseorang yang mampu menjaga dengan baik kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyembunyikan apapun. Yang terakhir, fatonah, yaitu cerdas. Sifat fatonah ini dimiliki nabi dan rasul karena beliau harus mampu memberikan argumen, pendapat, serta komunikasi yang baik dalam berdakwah untuk mengajak umatnya ke jalan yang benar. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan.